Bangunlah Kisana. Kamu mendapat wangsit pedang Lombok dari leluhurmu. Bangun, bangunlah Kisana. Berdirilah Kisana. Jalanlah ke arah kanan. Salah, kiri. Jalanlah Kisana. Perhatikan arah cahaya di dalam lemari itu. Disitulah wangsit dari leluhurmu, pedang Lombok. Terimalah wangsit itu. Jangkrik. Apa iki mau rek? Oleh wangsit koyo aneh iki mau. Wih. Sawerem mon. Wih. Ambek luwe wetengmu rek. Jangkrik. Apa iki mau ya? Wangsit koyo aneh. Welak on. A few moments later. Iki wis siap tok iki nrimo wangsit iki. Sudah lah. Mimpiku iki nang kene, eling ya. Penasaran aku. Muga-muga temen sing tak golek iki. Yakin aku nang kene iki. Feeling aku. Tuh. Iki kaya iki. Feeling aku iki pisan. Iki pasti iki. Iki asli pasti. Nah. Krentek iki atiku krentek iki. Yakin aku. Pasti. Iki bisa aku sing tak golek iki wangsit nang mimpi iki. Penasaran aku langsung tak buka ae yo. Sis gak kesuwen. Yakin iki aku 100% iki wangsit iki wis. Iki muga-muga iki barokah wis. Temenan iki wangsit iki pedang sing tak enteni sampe kudu nangis aku ngene. Jampun. Tak Lombok. Ngene nangis. Oke guys, kita lagi di hari yang cerah ini, kita lagi pengen buat video yang harapan saya sih bisa membantu dan menghibur teman-teman semua. Salam Rahayu, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Kabar baik nih, seluruh Indonesia sedang mulai mengalami pemulihan ya. Kabar tentang COVID udah mulai menurun dan semoga kita semua bisa semakin baik di kedepannya. PPKM juga segera berakhir sehingga kita beraktivitas dengan normal lagi. Kita pengen buat video unboxing tapi sambil kita jawab pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman ya seputar budaya, seputar pusaka, seputar etnik Indonesia. Sambil kita lihat apa ya misterius box yang ada di dalam ini, apa yang ada di dalam ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman untuk pecinta senjata tradisional, pecinta tosan aji di Indonesia. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada bintang kita hari ini, Mas Dika. Neng Raden Kian Santang. Raden Santang apa kan Raden Santan? Santan, Kian Santan. Dik, iki kate begal kate apa? Anu, Pak. Nagih utang ya, Pak. Apa kabar, Dik?
Baik, Pak. Sehat. Oke. Selalu sehat dong. Selalu sehat ya. Video terakhir banyak banget orang nonton Mas Dika nih, banyak penggemarnya nih udah mulai nih. Hai. Siap syuting sinetron ya? Siap. Oke Dik, kita... Ini ada yang baru lagi nih, Pak. Ya, selalu ada yang baru. Oh iya. Saya ini kan seneng belanja, Dik. Jangan keliru kayak pedang saya kemarin. Oh, pedang kemarin. Pedang nambah rezeki. Oh, pedangnya Ultraman itu. Nambah rezeki. Jadi gimana nih, waktu Dika udah mulai belajar pusaka di NT Indonesia, udah berapa bulan sih, Dik? Sudah kurang lebih 5 bulan. 5 bulan, hampir 6 bulan ya. Udah mulai menguasai nggak nih dunia Tosan Aji? Mulai menguasai, tambah wawasan sedikit ya? Wawasan, lebih dalam lagi tentang Ya. sejarah. Kecintaannya semakin dalam nggak? Semakin cinta. Semakin semangat ya. Dika juga udah mulai beberapa keris lagi nih guys. Sudah ada. Agemannya Mas Dika nih, mantap nih. Jadi kita mulai ya. Oke, Pak. Sambil kita unboxing, mungkin Dika bisa bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, yang mungkin kita bisa jawab. Ada beberapa pertanyaan sih, Pak. Siap. Ini yang pertama, link tokonya kok nggak bisa dibuka, Om? Tolong diperbarui. Oh ya, makasih ya teman-teman. Memang itu link toko online kita di Tokopedia itu ada kita punya linknya. Cuman waktu dulu buatnya itu bagian adminnya udah nggak aktif deh, karena saya juga agak nggak terlalu sempat untuk jawab atau orang kalau order di sana. Tapi kita akan aktifkan lagi ya Ron ya. Jadi waktu video ini dimuat udah mulai aktif guys. Kamu boleh lihat langsung beberapa koleksi kita di link Tokopedia itu. Kalau kamu ragu atau ada pertanyaan, kamu bisa tanya di admin sana atau langsung ke WA saya, juga ada WA-nya admin di situ. Kalau saya agak lama jawabnya, kamu bisa tanya admin. Oke? Lebih jelas lagi ke sini dong. Boleh, datang ke NT Indonesia. Kamu bisa lihat koleksi-koleksi kita juga, dan mungkin kalau berminat untuk mahari boleh juga ya. Mantap. Kemarin ada orang dari ini ya, Dik, ya? Ada dari Pamekasan. Dari Pamekasan ada, dari Bangkalan ada, dari Jakarta ada, datang ya. Komplit pokoknya. Jadi banyak sekali ternyata para pecinta Tosan Aji yang datang ke tempat kita dan Ini ada satu lagi ini, Pak. Ini spesial. Ya, gini. Jadi dari Belanda. Oh, dari Belanda. Dari Belanda. Mantap. Ini. Bagus sekali. Ya. Namanya dong, Dik? Namanya siapa? Namanya ini kebetulan. Oh, ini ya, pakai kode dia, pakai kode. Iya, pakai kode. Tapi dari Belanda. Dari Fotonya Belanda. kayak orang Belanda ya? Dari Belanda. Iya. Di sini juga banyak sekali kolektor keris. Oh, terima kasih. Ngomongnya pakai kagok Belanda dong. Di sini di sini banyak kolektor keris. Terima kasih. Mas Roni sampai sakit perut loh. Kenapa? Dia habis lagi, Mas Roni ini lagi kena emah guys. Jadi dia ini sebenarnya nggak masuk hari ini, cuman karena beliau pengen banget buat video. Dia kalau orang sakit emah ya, ketawa itu sakit guys. Kamu jangan terlalu lucu, Dik. Jangan terlalu lucu, Dik. Oke guys, jadi kita bangga banget lah ya. Kita bangga banget bahwa video-video kita ditonton banyak banget orang. Saya juga dapat WA dan dapat email juga ada yang dari Belanda, ada yang dari Jerman, ada kemarin Prancis, ada dari Malaysia udah pasti, Filipina, juga dari Singapura. Jadi ternyata seluruh ya, dunia. karya kita ini Dik banyak dinikmati sama para pecinta budaya, terutama pecinta Tosan Aji ya. Bahkan kalau kita perhatikan di Belanda itu bahkan ada komunitasnya. Untuk pusaka-pusaka Nusantara itu. Dan harganya di sana tinggi-tinggi guys. Dan mereka juga berburu pusaka di Indonesia. Cuman ya kalau prinsip saya sih Dik ya, lebih bagus pusaka yang sepuh yang ada di Indonesia itu tetaplah di Indonesia. Tapi tetap sulit untuk dicari ya, Pak. Yang untuk yang sepuh-sepuh itu yang benar-benar. Ya, Pak, ya masih ada lah, masih banyak. Walaupun untuk pusaka yang istilahnya yang kelas langka-langka ya semakin susah. Cuman kan
Itu sebabnya kalau kita kita seneng banget ada komunitas pecinta pusaka di luar negeri. Cuman impian kita sebenarnya lebih banyak supaya pusaka-pusaka dari luar negeri itu bisa balik ke Indonesia. Kembali lagi ke tempatnya. Iya. Mantap. Terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut. Wah, ini penggemar setia yang ngikutin dari belum punya galeri. Dan kamera masih dipegang sama Om Riful. Oh iya. Sekarang alhamdulillah puji Tuhan tambah berkembang, editornya juga tambah konyol, bikin ngakak, dan juga saya tambah gila. Ya, saya masih ingat 2 tahun yang lalu kita iseng-iseng buat video, saya sendiri yang pegang kamera, ngedit sendiri, pakai HP, kemana-mana sendiri, tapi begitu banyak dukungan dari teman-teman, support dari teman-teman, membuat kita semangat untuk kita buat video lebih baik lagi gitu kan. Dan dari situ juga ketemu sama Mas Dika, ketemu Mas Roni, ketemu banyak orang yang ternyata memang pernah nonton video-video kita gitu kan. Jadi mereka juga mempunyai impian supaya channel ini bisa bertumbuh. Jadi semoga sementara ini kan kita punya channel, ada di YouTube, ada di Instagram. Nah, doain ya guys, support kalian, semoga kita punya channel TV sendiri. Kan mantap. Nah ini Dik, kita udah berhasil dibuka. Kiriman hari ini kita dari Pak Toyib ya, Muhammad Toyib. Ini favorit saya nih, Chris dari Dapuran Sumeneb, Madura, Dik. Wah mantap banget. Di Indonesia itu ada banyak banget ciri khas pusaka. Salah satunya yang menjadi favorit saya adalah pusaka dari daerah Madura, guys. Pusaka itu mempunyai satu ciri khas yang sangat unik, yang sangat bagus. Juga bisa dilihat dari ciri khas rangkanya. Rangka dedaunan, rangka daun Madura dengan handle-nya Donoriko. Ini kayaknya sepuh banget nih warangkanya. Kita lihat dalamnya Dik ya. Mantap, semoga saja. Semoga sukses ya. Waduh, mantap sekali. Yes, ini diplastikin karena memang mungkin habis diwarangin nih Dik. Wah, mantap bro. Ini kalau dilihat dari dapurannya Dik, kayaknya ini lebih ke arah pusaka Tuban nih. Kalau dibandingkan dengan pusaka Madura biasanya bentukannya tidak seperti ini. Jadi kemungkinan ini adalah pusaka Tuban yang diwarangkai Madura. Jadi bentukannya masih bentukan tilam sari. Pamornya pasti pamor Madura karena dia ada seperti dadung muntir di tengahnya ini. Jadi ini batu lapa, tapi ada yang bilang nunggak semi karena di sini ini lebih penuh ya. Di atasnya ini masuk dui pamor nih jadinya. Kalau di atasnya ini ada dadung muntir di tengahnya. Ini dadung muntir, tapi di pinggir-pinggirnya ada seperti wengkon. Jadi masuk Putri Kinurung. Atau wengkon isen atau Putri Kinurung dengan dui pamor nunggak semi. Mantap. Ini termasuk keren nih Dik. Kita minyakin ya, jadi biar kelihatan besinya Dik. Wah. Langsung celing. Ini baru sepuh nih guys, baru kelihatan. Langsung lihat ya. Langsung celing. Salah satu cara untuk kita ngelihat pusaka sepuh itu waktu kita minyakin Dik, baru kelihatan ada aslinya. Perbedaan warnanya antara saton sama seloro. Ini kayaknya bagus nih Dik. Masih utuh juga. Kalau tak lihat mungkin abadnya lebih ke abad 17. Abad 18. Lama sekali guys. Lumayan lah, 300 tahun Dik. 300 tahun. Mbak Buyut. Ya nggak harus kita punya pusaka itu harus Mojopahit atau harus yang istilahnya 500 tahun, nggak harus Dik. Karena pusaka itu umurnya 100 tahun aja itu nilainya udah tinggi Dik. Jadi contohnya kayak era nom-noman, era HBBB itu abad 18, abad 17, 18, abad 19 itu harganya sudah istimewa ya? Iya, karena memang keris itu bukan dari tua-tuaan tapi lebih ke arah garap, dapur, garap, dan pamor. Dari situ bisa lihat nilai sejarahnya di era tersebut gitu loh. Jadi nggak harus pusakaku harus Mojopahit harus yang gripis-gripis, nggak harus lah. Karena banyak pusaka yang utuh itu lebih menarik kan. Wah ini keren nih. Ini salah satu pertanyaan yang menarik juga ini Pak. Kembali lagi ke live streaming ini Pak. Oke. Boleh dong Pak proses pembuatan kerisnya supaya kita bisa belajar
Metalurgi. Metalurgi itu seni penempaan. tembak. Pengen banget ya suatu hari kita pergi ke empuh yang Empuhnya. yang memang membuat proses keris dari awal sampai akhir. Itu salah satu impian kita sih. Cuman ya era pandemi gini Dik ya. Kita nggak bisa kemana-mana. Ya kita membatasi diri untuk nggak terlalu banyak berinteraksi di luar gitu kan. Tapi kedepannya doain teman-teman supaya kita bisa buat video keliling-keliling lagi ya. Langsung live streaming. Live streaming boleh, atau kita buat proses pembuatan dari awal sampai akhir. Kita pergi ke luar-luar kota, kunjungi para kolektor-kolektor yang lain. Pengen lah buat video yang lebih bagus lagi Lebih ya. bagus. Doain teman-teman ya. Oke, lanjut Dik. Om, kalau semisal pusaka yang cocok buat kita, cara nentuinnya bagaimana Om? Nah, seperti itu. Jos. Dari siapa itu Dik yang tanya? Ini Ciba. Ciba. Ya, teman-teman, kalau cara menentukan pusaka itu cocok sama kita atau enggak, itu ada banyak perspektif. Ada yang orang itu menurut tradisi, pertama yang dimiliki secara tradisi Jawa ya Dik ya. Itu yang pertama dimiliki untuk orang yang mempunyai keris pertama kali, biasanya keris lurus dengan dapuran tilam UP. Cuman apakah tradisi itu berlaku untuk semua orang Jawa, Bali, dan di era yang sekarang ini? Ya itu tergantung keyakinan kita gitu ya. Tapi buat saya, kita bisa pusaka yang terbaik buat kita itu bisa ada dua cara. Satu, kita minta nasihat pada orang yang kita anggap sesepuh. Jadi kadang-kadang ada orang yang punya guru atau orang yang punya orang yang lebih mengerti. Kita bisa tanya apa yang cocok buat saya. Itu orang yang kalau ngerti biasanya dilihat dari wetonnya. Dari kalau tradisi Jawa itu ada wetonan, ada cocoknya dengan apa. Tapi kalau cara yang kedua, itu bisa aja kita belajar untuk mengolah rasa, Dik. Jadi kayak olah rasa dari diri kita sendiri. Kayak kemarin saya yang mendapatkan pusaka yang kedua itu. Jadi Dika ini waktu bersih-bersih salah satu pusaka kita, dia ada satu rasa, tiba-tiba kok aku suka ini nih Pak, gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah rasa yang paling tepat untuk memilih keris dibandingkan kita minta pendapat orang lain. Oh iya. Karena toh pada akhirnya keris itu kan kita yang bawa. Sama kayak keris itu kan kalau orang zaman dulu diibaratkan seperti seorang istri. Sama kayak sekarang ini kalau kita mengajukan senjata untuk bela diri, Dik, itu petugas itu bilang, kamu kalau mengajukan senjata bela diri itu, kamu anggap ini adalah istrimu, istri keduamu. Jadi jangan pernah kamu tinggalkan dimanapun, kamu harus menganggap ini benar-benar sesuatu yang sangat berharga. Waktu tidur pun harus. Iya, berarti kamu nggak boleh lepas dari genggaman tanganmu karena itu sangat berharga. Nah sama seperti pusaka, itu kan ya kalau dari zaman dulu itu kan ya seperti itu gitu kan. Jadi kalau kamu milih keris sama seperti kamu mencari istri. Jadi harus rasa cinta itu harus ada. Oke, ini udah berhasil kita buka nih, Dik. Wah, mantap guys. Pedang. Ini mantap sekali nih. Oke, kita lihat ini dulu nih, Dik. Ini harus hati-hati nih, Dik. Yang ini satunya. Mungkin teman-teman penasaran ini apa? Kita review nanti ya. Wah, ini kita dapat kiriman dari Mas Doni nih, dari Lombok. Lombok itu punya ada beberapa macam pedang, Dik. Salah satunya adalah kelewang, satunya lagi adalah yang dinamakan dengan cundrik. Cundrik ya. Ini baru tahu ini Pak. Baru tahu ya cundrik. Cundrik ini adalah pedang yang bentuknya seperti ini, guys. Bentuknya seperti senjata tikam. Tapi masih ada sogokan, ya ada sogokannya. Dan modelnya kayak keris ya, di tengahnya itu. Nah ini senjata tradisional yang cukup kuno yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Lombok pada eranya, bahkan jauh sebelum ada kerajaan Mataram Islam di sana. Jadi ada kadang-kadang bentuknya yang ada bentuknya yang lurus seperti ini dan biasanya berpamor seperti keris Bali. Ini kalau kita lihat ada pamornya nih. Nah kita coba kasih minyak ya, biar ini. Sambil baca pertanyaan boleh deh. Oke. Pertanyaan berikutnya.
Nah, ini kebetulan sekali. Om mau tanya harga berapa minyak pusaka Enteng Indonesia? Oke. Iya. Harganya 250.000 guys. Ada teman bilang, wah kok mahal? Ya ini karena minyaknya spesial sih. Ini semua dari bahan yang alami, Dik. Nggak ada kimianya di sini dan ini bisa sangat bagus sekali untuk melindungi pusaka kita dari karat. Jadi kalau teman-teman mau pakai minyak pusaka, jangan yang ada kandungannya kimia. Karena itu nggak bagus buat Bisa ngerusak teksturnya nanti. Iya, dan juga secara esoteris itu nggak bagus. Nggak bagus. Jadi lebih bagus kita pakai yang alami. Jadi secara esoteris atau secara spiritual juga kita menghargai pusaka itu lewat bahan-bahan yang natural kayak gitu ya. Natural, Minyak guys. alami dari bahan melati. Kita pakai. Nah ini biasanya kalau karatan gini deh kita minyakin kayak gini. Langsung luntur. Nggak seutuhnya luntur seperti kita kasih kayak peluntur karat gitu, enggak sih. Cuman ini mematikan karat-karat yang hidup, Dik. Jadi waktu kita habis gosok gini yang karat-karatan, nanti dia luntur sedikit. Kita lap, dia tinggal patina hitamnya gitu loh. Oh. Buat teman-teman yang mungkin berminat sama minyak, bisa ada di nomor telepon di bawah ini ya, di admin. Bisa kirim ke seluruh Indonesia. Oke, lanjut. Ada nggak Om buku panduan yang sudah bakukan untuk cara menangguhkan sebilah keris atau dapur supaya tidak simpang siur? Ya. Memang di dunia keris itu ada yang namanya penangguhan. Penangguhan itu seperti perkiraan sebenarnya. Tapi itu bukan perkiraan, tidak ada dasarnya. Ada bukunya. Ada bukunya, buku-buku dari yang seperti ini nih, di serat-serat kuno seperti ini. Itu di abad ke-18, abad 17 itu udah dibukukan. Nama dapur, nama pamor, nama pakemnya. Jadi buku-buku yang seperti ini kamu bisa lihat di Google. Oh, di Google sudah. Sampai sekarang masih ada juga disimpan di museum di Surakarta. Jadi bukan sembarangan kita penangguhan itu adalah berdasarkan ciri bentuk dapur. Itu misalnya kalau kita bicara tentang keris dengan dapuran Tuban misalnya. Itu ada cirinya, dia harus lebar, gitu kan? Itu ada tertera di buku seperti ini. Ini kita dapat dari Lombok nih guys. Ini udah ratusan tahun umurnya. Dan biasanya buku seperti ini, masih ori banget ini bro. Jadi ini kita lestarikan dari lontar-lontar kuno seperti ini. Kita pengen tahu juga nih isinya apa ya Dik ya. Bisa jadi isinya nama-nama dapur pusaka, bisa jadi doa-doa tertentu, bisa jadi nasihat-nasihat petua-petua orang zaman dulu. Kalau seperti ini biasanya sih doa-doa tertentu biasanya. Bisa jadi. Di daerah Lombok, Bali itu kan pakai lontar untuk doa tertentu, untuk upacara tertentu, atau juga bisa kadang-kadang juga ada resep-resep masakan juga ada sih, Dik, ya kan? Ada banyak hal. Makanya kita senang banget bisa melestarikan kayak benda bersejarah seperti ini. Nanti kita akan jadi salah satu ini ya di museum kita rawat ini karena udah banyak yang agak dimakan rayap nih guys, kayak gini nih ya, sayang banget ya. Tapi kita dapetnya udah seperti ini, jadi harapannya kita supaya bisa lestari peninggalan Nusantara seperti ini. Dan harapan kita suatu hari mungkin teman-teman yang mengerti bisa translate. Ini Jawa kuno sekali. Ini Jawa kuno, mungkin ya Jawa kuno lah. Ini belum masuk Sansekerta sih, belum masuk Palawa, cuman udah termasuk ini nih kuno banget. Dan ini digores loh Dik. Goresin. Sekian ratus tahun masih. Bukan pakai tinta loh ini, pakai goresan ini ya. Nih langsung siap. Keren ya. Keren banget guys. Jadi orang zaman dulu itu juga mempunyai mempunyai penghargaan yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya cerita cuman dari cerita ke cerita, tapi benar-benar ilmu pengetahuan yang dibukukan. Kalau sekarang ya kita lewat YouTube ini kan. Jadi ilmu pengetahuan yang kita punya kita tumpahkan di YouTube supaya suatu hari anaknya Mas Dika besar dia bisa lihat nih, wah bapakku konyol juga ya ternyata ya. Bapakku gila juga ternyata. Ya kan? Overdongkrak. Jadi bayangkan kalau kita misalnya kakek buyut kita aja kita udah
udah nggak ada gambaran nggak nih ada ya. gambaran seperti Seperti apa, ajarannya gimana, modelannya seperti apa, kakek buyut kita udah hilang gitu kan. Nah, tapi berkat YouTube seperti ini, istilahnya kita membuat prasasti juga. Kita membuat prasasti dari era yang modern lewat YouTube ini. Minimal ilmu pengetahuan yang kita punya dengan segala keterbatasan kita itu masih bisa dinikmati dan bisa dipelajari oleh generasi-generasi setelah kita gitu loh. Dukung kita terus ya guys. Ya, itu sebabnya kita butuh dukungan dari teman-teman dan juga mengajak teman-teman untuk terus berkarya juga. Jadi buatlah sesuatu yang bisa diteruskan. Diteruskan. Ya, dari karya-karya kita itu walaupun sangat sederhana bisa diteruskan di generasi yang mendatang. Karena sejarah sangat mahal sekali. Sejarah sangat mahal sekali guys. Oke, itu aja ya teman-teman. Kita akan buat video lain lagi yang lebih keren lagi. Semoga teman-teman terhibur dan bisa belajar sama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Rahayu.